Shalom saudara sekalian, izinkan saya menyampaikan renungan pendek pagi ini. Semoga renungan ini memberkati kita dan menolong kita menjalani hidup sebagaimana seharusnya. Temanya bersandar dan bersyukur kepada Tuhan. Dari Mazmur 52 ayat 10 dan 11. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasih. Saudara sekalian, pemazmur menggambarkan hidupnya seperti pohon zaitun yang menghijau di rumah Tuhan. Yang dalam pengertian saya itu berarti bahwa sebagai orang beriman, hidup imannya, hidup kekristenan kita itu harus seperti pohon yang menghijau, yang selalu mendapat nutrisi gizi. Dan nutrisi gizi itu berasal dari sabda Tuhan, yang selalu mendapat kehangatan dan kita hayati dengan sukacita karena kebersamaan, persaudaraan, kasih yang kita alami bersama sebagai umat percaya. Dan saudara sekalian, dalam kehidupan iman seperti itu, firman Tuhan mengatakan kasih setia Tuhan selalu ada, pertolongan dan berkat-Nya selalu ada. Dan karena itu, manakala kita hidup benar, hidup sebagai orang Kristen yang mewarnai hidup kekristenan kita dengan takut akan Tuhan, dengan diwarnai kebenaran, kesetiaan mengikut Tuhan, maka Tuhan pasti memelihara kita dengan kasih setia rahmat-Nya, berkat-Nya untuk kita sekarang dan seterusnya. Dan sebagai tanda bakti kita, orang beriman yang percaya kasih, kemurahan, berkat, dan pertolongan Tuhan, maka hidup kita pasti akan diwarnai dengan syukur, berterima kasih, memberikan dedikasi, memberikan waktu, talenta kita untuk berbuat sesuatu bagi sesama umat Tuhan. Itulah alasannya dikatakan oleh teks kita, hidup kita ini seperti pohon zaitun yang menghijau di rumah Tuhan. Dan juga sebagai pohon zaitun yang menghasilkan buah, maka buah itu dipakai untuk memuliakan Tuhan, untuk berbuat sesuatu bagi sesama umat Tuhan. Dan itulah wujud atau sisi lain dari pohon yang menghijau, yang hidup, yang sehat dan bertumbuh. Maka pohon itu menghasilkan buah seperti yang diharapkan oleh yang menanamnya. Buah itulah hidup kita yang diwarnai dengan kasih, yang diwarnai dengan kepedulian, yang diwarnai dengan kebaikan, sehingga kita sebagai orang Kristen bukan saja menikmati berkat kasih pertolongan Tuhan hari ke hari, tetapi juga kita menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah kehidupan, di mana buah-buah itu kita persembahkan kepada Tuhan melalui interrelasi, karya, dedikasi, pengabdian kita bagi sesama, bahkan bagi nusa dan bangsa. Sehingga saudaraku, kita menghasilkan buah yang berkenan kepada Tuhan, dan buahnya menjadi berkat bagi sesama, bagi orang lain. Pohon memang perlu nutrisi, tapi pohon tidak akan memakan buahnya sendiri. Dia menghasilkan buah bagi yang menanam, yang merawat, yang memupuk, yang mengairi. Demikian Tuhan mau berkati kita, menolong kita. Mari kita berikan hidup kita, hidup yang baik dan benar, hidup yang diwarnai dengan kasih, sehingga kita bisa berbuat sesuatu bagi sesama. Itulah yang saya maksud buah, bersandar pada Tuhan dan menghasilkan buah untuk kebaikan bersama. Tuhan menolong kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami dinasihati supaya hidup kami adalah hidup Kristen yang digambarkan seperti pohon zaitun yang menghijau. Bukan yang layu, tapi yang menghijau, sehat, dan berbuah. Tolong kami supaya hidup kami berkenan kepadamu. Tolong kami supaya hidup kami bisa menghasilkan sesuatu yang menjadi berkat bagi sama. Itulah alasannya tema kami, menghijau. Pohon yang menghijau karena kemurahan Tuhan, tapi pohon yang menghasilkan buah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Memberkati kami semua hari ini. Tuhan, kami doakan negeri kami yang akhir-akhir ini banyak kesusahan, kesulitan, banyak protes, banyak ini dan itu yang merisaukan masa depan. Kami mohon rahmat berkat-Mu supaya pemerintah mendengar suara rakyat, supaya pemerintah berfokus pada rakyat banyak yang diperhatikan. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih. Amin. Selamat pagi.